Ya, selanjutnya setelah kita memahami gaya normal, kita lanjutkan kita memahami gaya gesek atau friction. Nah, sebagai ilustrasi, mengapa kepala dari batang korek yang digesekkan dapat terbakar? Ini mengapa? Kita biasalah menggunakan korek ini ya. Ya, gimana jawabannya? Oke, ya betul. Jadi karena ini terjadi gesekan, sehingga dari gesekan timbul panas. Nah, ketika panasnya itu mencapai titik apinya dari apa ini tadi, zat kimia yang ada di pentol koreknya tadi, membuat dia menjadi menyala. Kayak gitu. Lanjutkan ya. Sekarang ini sudah terjawab. Gaya gesek adalah salah satu bentuk gaya kontak. Nah, ini. Jadi gaya gesek itu harus bersentuhan, maka disebut dengan nama salah satu gaya kontak. Oke, nggak masalah. Gaya ini terjadi karena dua benda yang bersentuhan. Nah, ini menjelaskan gaya kontak. Sehingga cara menyebutkannya, misalkan gaya gesek antara permukaan balok dengan permukaan lantai. Jadi timbulnya gaya gesekan tadi, membacanya kalau mau panjang adalah gaya gesek antara permukaan, kalau korek ya pentol korek dengan permukaan apa yang untuk menyalakan itu. Kalau balok di lantai, jadi kalau ini baloknya di lantai, ini balok, nah ya gaya gesekannya di mana? Di sini loh tempat bersentuhannya, makanya disebut gaya kontak di sini. Maka nulisnya nanti ada simbol gaya geseknya itu, misalkan saja benda bergerak ke sana, maka gaya gesekannya itu ke sini. Simbolnya F dari kata friction. Nah, simbolnya F kecil. Bacanya gaya gesek, ini gaya gesek antara permukaan balok dengan permukaan lantai. Karena apa tadi? Gesekan hanya terjadi jika dua benda bersentuhan. Lu kok menyebutkan dua-duanya? Bisa saja nanti gaya gesekannya itu permukaan balok dengan permukaan apa? Kaca, misalkan begitu. Tentu saja hasilnya berbeda. Oke. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pertama itu saja. Jadi misalkan saja ada balok ditarik ke sana dengan gaya F, benda kan bergerak ke sana, nanti akan muncul gerak. V-nya itu ke sana. Nah, kalau di sini ada permukaan bersentuhan, nah ini kita lihat. Maka nanti di sini permukaan akan muncul gaya gesek. Di mana gaya gesek F kecil ini selalu berlawanan dengan arah V-nya. Kalau V-nya ke kiri, gaya gesekan ke kanan. Kalau V-nya ke kanan, gaya gesekan ke kiri. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Atau ini nanti, atau berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Maksudnya begini. Walaupun benda masih diam, misalkan ditarik, didorong, tapi benda masih diam, maksudnya belum bergerak gitu. Tapi logikanya kalau benda didorong ke kanan, maka benda juga akan bergerak ke kanan. Jadi masih cenderung, masih benda diam tapi didorong. Nah, walaupun masih diam. Karena untuk dari diam ke bergerak butuh waktu. Maka kalau seperti ini, maka gaya gesekannya nanti ya arahnya ke kiri. Nah, ke kiri di sini ya, friksinya. Diam tapi cenderung bergerak ke kanan. Diam tapi cenderung bergerak ke kanan. Kayak gitu ya. Diam. Kita lihat gaya gesekannya berlawanan dengan kecenderungan. Oke, lanjutnya. Gaya gesek selalu menghambat gerak benda. Ini sifatnya menghambat gerak benda. Yang mempunyai efek memperlambat gerakan benda. Ya, menghambat ini sifatnya. Oke, berlawanan dengan gerak benda tadi berarti bersifat menghambat. Lanjut, besarnya gaya gesek antara dua buah benda zat padat adalah berbanding lurus dengan tingkat kekasaran dua permukaan benda yang bersentuhan. Nanti yang dikenal dengan nama koefisien gesekan. Nah, nanti simbolnya begini.
nanti dikenal dengan nama koefisien gesekan. Nah, singkat saja. Yang kedua, tidak tergantung dengan luas permukaan benda yang bersentuhan. Hati-hati ya, tidak bergantung dengan luas. Secara konsep ini. Yang ketiga ini secara konsep ya. Jadi nanti tambah ini belum ada. Gaya gesekan berbanding lurus kita tambahin dengan apa? Gaya normal. Nah, jadi kalau gaya normalnya semakin besar, maka semakin besar gaya gesekannya. Ya, sekarang kita akan membicarakan masalah ada berapa macam gaya gesekan. Nah, nanti kita lihat di sini. Gaya gesek dibedakan menjadi dua, yaitu gaya gesekan statik. Statik itu diam ya. Yang kedua, gaya gesekan kinetik. Nah, iya, statik dan kinetik. Nah, statik, diam, dan kinetik, mengalami gerakan. Nah, ini agak butuh konsentrasi. Yang pertama, gaya gesekan statik atau simbolnya F kecil S. Tadi gaya gesekan terjadi pada dua buah permukaan benda yang diam. Jadi dua-duanya diam. Jadi ini kejadiannya dua-duanya diam. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini diam. Kalau ini lantai misalkan, ini lantai, kemudian ini ada balok, maka ini dua-duanya diam. Ini baloknya, dua-duanya diam. Ini baloknya juga diam, lantainya apalagi juga diam otomatis. Maka kalau terjadi gaya gesekan seperti ini disebut dengan gaya gesekan statik. Nah, kemana besarnya? Sebentar. Menurut hukum 1 Newton, pada benda diam resultan gaya sama dengan 0. Sehingga kalau dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada gaya. Taruhlah, misalkan saja. Di sini ditarik dengan gaya ke sana. Gayanya berapa? 0. Ditarik dengan gaya, ya tidak ada yang narik ya. Maka nanti otomatis tadi dia akan berlawanan dengan kecenderungan. Maka gaya gesekannya statik. Ini. Tapi ini benda dalam keadaan diam ya. Maka menurut hukum 1 Newton, pada benda diam resultan gaya sama dengan 0. Jadi selama benda dalam keadaan diam, gaya gesek statis sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kasus ini, karena ini kita lihat benda diam, kita lihat. Jadi kalau dinyatakan dengan hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Berarti F yang ke kanan dikurangi F yang ke kiri, ini sama dengan 0. Jadi dengan kata lain, nanti gaya gesek itu sama dengan gaya F-nya. Nah, kalau F-nya di sini 0, berarti gaya geseknya juga sama dengan 0. Kalau gaya tariknya sama dengan 0. Tapi bagaimana kalau gaya tariknya tidak sama dengan 0? Loh kok bisa? Misalkan begini kita ilustrasikan. Ini baloknya. Oke, baloknya berat banget nih. Kemudian ini lantainya. Kita lihat. Kemudian balok itu ditarik dengan gaya ini. Ada. Misalkan saja F 10 Newton. Tapi ingat, tadi untuk menjadi diam, menjadi bergerak butuh waktu. Nah, ketika ditarik ini masih dalam keadaan diam loh, tapi cenderung bergerak, tapi diam. Nah ini, tapi masih diam. Belum bergerak. Diam tapi cenderung bergerak. Berarti kondisinya masih diam. Berarti kita lihat di sini. Di sini pun ada gaya gesekan statiknya karena benda dalam keadaan diam. Tetap berlaku sigma F sama dengan apa tadi? 0. Berarti F dikurangi Fs sama dengan 0. Berarti kalau pindah ruas F sama dengan Fs atau Fs sama dengan F. Berapa besarnya? Tadi berapa? Ya 10 Newton. Nah, jadi kita lihat, ingat gaya gesekan ketika benda dalam keadaan diam bernilai sama dengan gaya yang bekerja pada benda itu tadi.
Oke. Nah, sehingga dari sini kita lihat ke grafik, ini agak hati-hati ya. Jadi dari sini besarnya gaya gesekan itu tergantung besarnya gaya tarik sampai suatu saat bergerak. Sehingga kalau kita lihat begini, bahwa besarnya gaya gesekan itu senantiasa sama dengan gaya tariknya tadi. Ketika masih diam, kita lihat ini semakin ditarik dengan gaya besar, maka dia pun gayanya akan besar. Nah, sampai di sini. Nah, suatu saat benda yang ditarik ini tepat akan bergerak. Nah, jadi ketika benda ini di sini tepat akan bergerak, nah ini tepat akan bergerak. Jadi ketika ditarik terus gayanya besar. Nah, ketika sampai di sini benda itu adalah tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak itu sudah bergerak atau belum? Belum. Berarti gaya gesekannya masih gaya gesekan statik. Tepat akan bergerak. Bendanya berarti dalam keadaan diam. Tetapi pada saat itu gaya gesekannya, gaya gesekan statik, nilainya paling besar. Maka disebut dengan gaya gesekan statik maksimum. Nah, ini kondisi pada saat benda tepat bergerak. Nah, kalau ditarik lagi dengan lebih besar lagi, pasti benda akan bergerak. Nah, kalau benda bergerak, nanti benda, kita lihat, biasanya kalau balok itu ditarik, meja itu ditarik, mula-mula berat, begitu sudah bergerak, regedek, sangat ringan dan cepat sekali. Sehingga di sini diilustrasikan, ketika benda sudah bergerak, saya kasih merah ini, langsung gaya gesekannya drop. Jadi pada kasus yang ini, gaya gesekannya drop, gaya gesekannya menjadi kinetik karena benda bergerak. Nah, ini pada bagian yang bawah ini, merah ini, bendanya sudah bergerak. Maka berlakukah gaya gesekan kinetik gitu. Baiklah, coba kita simpulkan. Ini agak, jadi yang gaya gesekan statik itu agak sedikit ya rumit banget sih, enggak perlu perhatian lah gitu. Jadi kalau kita simpulkan di sini, gaya gesekan statik, gaya gesek statik nilainya berubah dari 0 sampai maksimal tertentu, yang nanti tergantung dari gaya luar yang bekerja. Jadi nilai gaya luar itu tadi dari 0 berarti tidak ada gaya sampai gaya gesekan statik maksimum. Nah, secara matematis gaya gesek statik dinyatakan dengan gaya Fs sama dengan F tadi. Masih ingat ya? Kalau bendanya ini ditarik dengan gaya 5 Newton, maka di sini gaya geseknya juga 5, ini F-nya 5 Newton. Kalau ditarik dengan 10 Newton, ini juga 10 Newton. Ini 15 Newton, ini 15 Newton. Sampai suatu saat tepat akan bergerak. Nah, kalau tepat akan bergerak, namanya gaya gesekannya tariknya adalah F maksimum. Ini juga Fs-nya Fs maksimum. Misalkan 16 Newton itu tepat bergerak, ini juga 16 Newton. Tapi ini tepat bergerak. Kalau ditarik dengan gaya 17 bagaimana? Sekarang kalau ditarik dengan gaya 17 bagaimana? Berapa Fs-nya? Tidak ada. Mengapa? Kalau ditarik dengan 17 benda akan bergerak. Kalau bergerak bukan lagi statik tapi gaya gesekannya kinetik. Itu ya. Jadi ini hati-hati dengan yang Fsm ini tadi. Oke. Lanjut. Lanjut mana ini? Nah, dilanjutkan di sini. Nah, gaya gesek statik maksimum kalau dirumuskan, rumusnya menjadi Fsm sama dengan mu s dikali normal. Normal adalah gaya normal adalah pada pelajaran sebelumnya. Jadi jangan lupa, jangan ditinggalkan, gaya normal harus dikuasai karena ini sebagai prasyarat. Jadi sekali lagi, gimana? Gaya gesek statik maksimum nilainya adalah mu s dikali normal. Apa itu mu s? Nanti akan diterangkan. Mu s adalah koefisien gesekan statik.
Ya, nanti setiap benda berbeda-beda tingkat kekasarannya dikali normal. Nah, selanjutnya ya, kalau benda bergerak, kalau bendanya sudah bergerak, jadi misalkan salah satu benda terjadi pada dua permukaan benda yang bergerak relatif satu sama lain. Artinya begini, bisa saja ini lantai, nek lantai kan diam ya, lantai itu diam. Tapi di sini kalau ada balok, bisa saja baloknya ini bergerak. Nah, maka kalau muncul gaya gesekan di sini, maka gaya gesekannya di sini adalah gaya gesekan apa? Kinetik, karena ada salah satu benda yang bergerak. Bisa juga dua-duanya bergerak, ya gesekan antar apa ya? Ya dua-duanya lah. Jadi dua-duanya bergerak. Bisa saja balok itu balok dengan balok lah gitu. Nah, baloknya ini bergerakkan ke sana, ini gerakkan ke sana. Ini dua-duanya bergerak. Ini enggak masalah. Ini juga tetap gesek-gesekannya kinetis. Nah, gaya gesek kinetik nilainya relatif konstan. Ini lebih mudah. Pokoknya kalau ada salah satu benda bergerak, gaya gesekannya kinetik. Rumusnya apa? Rumusnya gaya gesekan kinetik adalah mu k dikali normal. Selesai. Begitu. Normal kayak gitu, itu saja, selesai gitu ya. Kalau sekarang diresum, kira-kira besaran apa? Tadi kan kita punya rumus apa ya tadi ya, kita punya rumus apa tadi? Gaya gesekan yang ketika diam tadi, gaya gesekan statik itu akan selalu sama dengan gaya tarik ya, yang sejajar tentu saja. Ini yang sejajar, jadi gaya gesekan statik nilainya akan maksimum atau nanti dikenal dengan nama XSM jika nilainya adalah mu s dikali normal. Tadi apa? Kemudian kalau bendanya sudah bergerak, maka gaya gesekannya adalah menjadi kinetik. Rumusnya adalah mu k dikali normal. Nah, apa itu Fs? Gaya gesekan statik. Apa itu Fn? Gaya gesekan statik maksimum. Apa itu F? Gaya luar yang bekerja pada benda. Apa gaya itu Fk? Gaya gesek kinetik. Apa itu N? Gaya normal. Apa itu F mu s? Koefisien gesek statik tanpa satuan. Apa itu mu k? Koefisien gesek kinetik tanpa satuan. Ini. Ya, ini berkaitan dengan gaya gesek. Terakhir, gaya gesekan itu menguntungkan atau merugikan? Jawabnya ini ya tergantung masing-masing. Secara umum jika sesuatu itu membawa keuntungan bagi kita, maka dia itu menguntungkan. Contoh, ini keuntungan. Untung atau rugi? Misalkan saja, motor itu perlu dikasih rem enggak? Rem ini kan nanti gaya gesekan atau gesekan. Nah, lebih menguntungkan motor tanpa rem atau motor menggunakan rem? Ya, tentu saja jawabnya adalah motor harus menggunakan rem untuk menghentikan. Nah, berarti rem ya, rem baik rem tromol ataupun rem yang lain, maka rem itu menguntungkan. Jadi ketika menjawab menguntungkan itu pada kasus rem pada motor. Tapi ketika rem itu pada motor juga, ini bisa untuk menghentikan. Ini tadi gesekan menghentikan ya, untuk menghentikan. Tapi kan dengan adanya rem itu membuat semakin lama semakin habis tromolnya atau semakin habis itu. Nah, kalau semakin habis maka akan semakin habis. Nah, maka semakin habis. Nah, kalau semakin habis itu merugikan. Nah, monggo nanti kasusnya menguntungkan jika apa, merugikan juga apa. Ya, tergantung masing-masing. Tapi nanti perlu Anda jelaskan di sini, merugikan atau untung tergantung perspektif apa dampak yang kita terima dari itu. Oke, begitu. Nanti silahkan dikembang apakah gesekan menguntungkan atau merugikan. Kemudian dilihat contoh-contohnya. Silahkan Anda cari 5 contoh yang menguntungkan, 5 contoh yang merugikan kasusnya.
Monggo Anda cari. Untuk materi tentang gesekan mungkin sampai di sini dulu, nanti tinggal latihan-latihan soal saja.